Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara inti yaitu webinar literasi Al-Quran Nasional yang akan dipandu oleh Bapak Ecep Ismail MAG sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap beliau Bapak Ecep Ismail MAG yang lahir di Bandung tanggal 27 Juli 1971. Beliau telah menikah dan berkeluarga negaraan Indonesia, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Cijaura Hilir, Bandung. Kontak beliau 0813 1377 8007 dengan nama akun Instagram @ismailecep. Beliau menempuh pendidikan di SDN Cijaura 3, SMPN 2 Buah Batu, SMA KHA Mustafa, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk S1 dan S2. Beliau adalah Ketua Umum Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan pernah menjadi Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Maka marilah kita sambut moderator kita pada hari ini, Bapak Ecep Ismail MAG. Disilahkan. Secara sebenarnya, selamat datang hadirin para peserta seminar nasional literasi Al-Quran kerjasama yang dilakukan antara Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir beserta Wasatiyah Center, turut disponsori. Alhamdulillah, terima kasih penerbit Cordoba. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Para peserta yang budiman, mudah-mudahan siang ini kita mendapatkan ilmu yang sangat signifikan. Mengingat seminar ini meskipun singkat, insya Allah kita akan diberikan materi yang singkat dan padat oleh beberapa pemateri yang mumpuni di bidangnya. Kita insya Allah akan mendatangkan pemateri 4 materi. Ada 4 materi yang insya Allah akan memberikan ilmu bagi kita tentang bagaimana literasi Al-Quran yang diawali dengan tadabbur Al-Quran. Bagi saya, bagi kita sekalian pasti akan menganggap bahwa tadabbur Al-Quran merupakan salah satu yang sangat kuat untuk proses literasi Al-Quran. Kemudian fasilitas dan kemudahan pun paling tidak sangat dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Quran. Pada kesempatan ini, seminar singkat ini, kita akan mendapatkan materi yang sungguh padat. Pertama, kita akan diberi materi oleh pembicara pertama. Alhamdulillah sudah siap Bapak Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG. Beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai guru besar di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian untuk pemateri berikutnya, alhamdulillah sudah siap juga
peraih gelar doktor summa cum laude Bapak Dr. Muhammad Zainul Majdi yang kita sering kenal dengan istilah yang populer TGB, Tuan Guru Bajang. Mudah-mudahan bisa memberikan materi singkat dan padat bagi kita bagaimana refleksi tadabbur Al-Quran fenomena di Indonesia. Sementara tadi Pak Prof. Rosion akan menggambarkan konsep-konsep tadabbur Al-Quran dan tafsir secara konseptual dari Al-Quran itu sendiri. Yang berikutnya pemateri ketiga, insya Allah kita akan diberikan keilmuan oleh Bapak Dr. Abbas Mansur Tamam, kelahiran Ciamis. Sama beliau juga sebagai alumnus Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau akan memaparkan tadabbur Al-Quran, refleksi para sufistik. Nanti kita akan melihat, memahami bagaimana para sufi dan konsep-konsep sufi tentang tadabbur Al-Quran. Proses literasinya seperti apa. Yang terakhir, the last but not least, Bapak Dr. Thoyib Bahtiar Zaini MA beliau sebagai direktur Pasca IAIC, juga lihat dari riwayat pendidikannya sangat mumpuni di bidangnya, sehingga kita nanti akan mendapatkan pengetahuan konsep tentang tadabbur perspektif balagi, bagaimana balaghah Al-Quran bisa memberikan kenikmatan dalam bertadabbur dan memahami Al-Quran. Itu 4 pemateri yang insya Allah meskipun singkat, para pemateri itu paling tidak diberikan kesempatan 10 menit untuk memaparkan konsep-konsepnya, dilanjut dengan 5 menit tanya jawab. Barangkali dari peserta sudah mempersiapkan pemaham atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan pada pemateri yang ada. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempersilahkan pemateri pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Rosion Anwar MAG sebagai guru besar di bidang ilmu Al-Quran untuk memaparkan konsep tentang tadabbur Al-Quran dan tafsir perspektif konsepnya dalam Al-Quran. Untuk itu, kepada beliau barangkali sudah siap untuk memaparkannya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Dr. Sekretari Ahmad Safei MA. Yang saya hormati rekan-rekan di Fakultas Usuluddin, mulai Pak Dekan, Pak Dr. Wahyudin, para jajaran Wadek, mobil khusus Ketua Jurusan IAT, Pak Dr. Ecep Ismail, sekaligus moderator beserta para sekretaris. Yang saya hormati para narasumber, ya Pak yang terhormat Bapak Dr. PKB Muhammad Zainul Majdi LCMA, rekan saya ini yang sudah lama sekali nggak ketemu, ini Pak Dr. Abbas Mansur Tamam LCMA, apa kabar ini? Sudah lama nggak ketemu. Ahlan sahlan. Kebetulan kami dengan Dr. Abbas pernah jadi bersama dalam satu tim, baik penulisan tafsir tematik di LPMK Kementerian Agama dan revisi terjemahan Al-Quran Kemenak ya. Rekan saya juga ini Pak Dr. Haji Thoyib Bahtiar Zain LCMA, kabar ini juga sudah lama nggak
bertemu. Biasanya saya mengisi materi di Pasca Tasikmalaya. Semenjak pandemi ini bukan saja saya yang membatasi, rupanya Pasca ya saya juga membatasi orang-orang Bandung datang ke Tasik. Apalagi sudah ya narasumbernya. Oke, Pak Dr. Agus ya Suyadi, tentu ini rekan saya di Fakultas Usuluddin, para dosen di Fakultas Usuluddin, dan mungkin juga para dosen dari perguruan tinggi yang lain, rekan-rekan para mahasiswa baik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung khususnya Fakultas Usuluddin maupun mungkin ya juga dari mahasiswa-mahasiswa di luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang bisa hadir dalam acara yang sangat penting, yang sangat mulia, dan kita tahu bahwa kegiatan apa saja yang terkait dengan Quran itu pasti dia baik dan mulia. Insya Allah kita niatkan dengan ikhlas. Sebagai posisi Warek 1, tentu saya memberikan apresiasi tentu atas nama Pak Rektor, ke Pak Dekan Fakultas Usuluddin yang terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Memang pada saat ini posisi UIN Sunan Gunung Jati Bandung sedang berada dalam fase rekognisi nasional dan internasional, mendapatkan pengakuan dari nasional dan internasional, dan caranya adalah dengan melakukan berbagai kerjasama. Dan hari ini saya mendengar banyak sekali mitranya dalam acara webinar ini. Tentu ini sangat baik ya dalam konteks membantu target UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk memperoleh rekognisi nasional dan rekognisi internasional. Terima kasih juga saya atas nama universitas kepada semua ya yang terkait di sini. Oh ya, saya lupa juga ya teman-teman di Yayasan Alumni Al-Azhar, baik yang internasional maupun yang di Jawa Barat ya. Juga terima kasih kepada penerbit Cordoba. Saya tahu juga Cordoba banyak sekali memproduksi mushaf ya dengan berbagai inovasinya, dan di Jawa Barat ini memang ada beberapa penerbit yang spesial mengeluarkan terbitan-terbitan terkait dengan mushaf ya, dan saya juga pernah membantu di beberapa penerbit ya, kecuali Cordoba yang belum ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama. Tapi kalau UIN Bandung sudah diwakili oleh Dr. Agus, dan ada juga Pak, kalau nggak salah Dr. Dadang Darmawan juga ya, ikut juga di kalau nggak salah ya, atau di penerbit yang lain. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas penyelenggaraan kegiatan yang sangat luar biasa ini. Ya tentu waktu 10 menit cukup ya, waktu yang sebenarnya tidak cukup ya untuk berbicara tentang konsep besar ya terkait dengan tadabbur Al-Quran ini. Tapi kira-kira mungkin begini ya, saya ingin mengatakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, kitab suci yang sampai hari ini saya kira merupakan kitab yang menarik perhatian ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bahkan tidak saja menarik perhatian orang-orang Muslim sendiri, bahkan kita tahu Al-Quran dengan berbagai keistimewaannya, dengan berbagai keindahannya juga menarik perhatian orang-orang non-Muslim. Dan sejarah mencatat tidak sedikit orang-orang non-Muslim yang masuk Islam gara-gara mengkaji Al-Quran, gara-gara bahkan hanya membaca terjemahannya saja, seperti kasus Pikhol yang masuk Islam gara-gara membaca terjemahan Al-Quran.
Tentu Bicol adalah satu dari sekian banyak orang-orang orientalis yang masuk Islam gara-gara kemukjizatan Al-Quran, karena keunggulan Al-Quran. Nah, perhatian atau juhudul ulama terhadap Al-Quran ini luar biasa. Sehingga saya pernah membaca satu ungkapan dari seorang ulama bahwa seandainya kita meletakkan Al-Quran di sebelah kanan, kemudian meletakkan kitab-kitab tafsir di sebelah kiri, maka kita akan mendapatkan gunung-gunung atau gunungan dari kitab-kitab tafsir. Memang luar biasa ya. Al-Quran adalah sebuah magnet yang sangat besar. Al-Quran magnet yang melahirkan peradaban yang luar biasa. Banyak non-muslim. Kalau muslim saya kira pasti ya secara subjektif kita akan mengatakan Al-Quran adalah magnet yang mendorong kaum muslimin untuk membangun sebuah peradaban Islam. Ada seorang tokoh orientalis yang secara terang-terangan mengakui bahwa peradaban Islam yang lahir, Islam pernah menjadi negara adikuasa sekian lamanya. Sesungguhnya faktor yang paling utama, yang paling dominan adalah dorongan-dorongan dari Al-Quran, inspirasi dari Al-Quran. Peradaban Islam yang lahir pada masa emasnya Islam sesungguhnya adalah wujud dari tadabbur Al-Quran ulama-ulama dulu. Tadabbur Al-Quran yang dihasilkan, yang dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu kemudian melahirkan sebuah peradaban yang besar, bahkan melahirkan khazanah keilmuan yang luar biasa hebatnya. Nah, kitab-kitab tafsir yang lahir dari semenjak dulu ya, ada berbagai banyak teori yang mengatakan siapa yang pertama kali menulis tafsir. Ala kulli hal kita akan mendapatkan berbagai ragam perspektif terhadap Al-Quran, berbagai ragam para ulama dalam proses tadabbur terhadap Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri memang kalau kita perhatikan ya, Pak Ecep nanti kalau sudah agak lama bisa diingatkan. Biasanya kalau ngomong kalau tidak diingatkan enggak terus ya. Jadi saya ingin memberikan sekilas saja sebelum nanti saya akan memungkas dengan konsep tadabbur ya seperti apa. Bisa di screen sharing nggak nih? Kayaknya nggak bisa nih. Host disable. Nggak bisa nih Pak Ecep. Nggak bisa. Masih ditutup. Oke lah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, oke. Sebentar di. Oke, sudah. Ini ya. Ini saya dapat peta ya. Bukan saya yang buat ini, saya dapat saja dari pencarian proses googling ya. Inilah kehebatan teknologi googling ya. Jadi ada satu inovasi ya, dari salah seorang ya yang mencoba dia meringkas kitab Ulumul Quran yang ditulis oleh Asyuti. Dan kita tahu bahwa kitab ini dianggap sebagai kitab yang pertama kali mengkompilasi ya, salah satu kitab pertama yang mengkompilasi ilmu-ilmu Al-Quran. Ada sekitar 83 di situ. Kemudian ini menariknya, kemudian dia bikin syajarah ya, seperti syajarah ulum, jadi ada cabang-cabang dan sebagainya. Ini saya ingin membuktikan ya, atau ingin menunjukkan kepada kita semua betapa juhudul ulama, para ulama-ulama kita ini dalam proses tadabbur Al-Quran itu menghasilkan sebuah khazanah keilmuan yang luar biasa ya. Ini misalnya ya, kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu yang terada dalam sejarah ini ya. Nah, misalnya orang yang mau
menafsirkan Al-Quran ya. Jadi ini kalau biasanya kalau tafsir itu bersifat eksklusif ya untuk orang-orang yang punya keahlian tertentu. Sementara tadabbur itu biasanya agak terbuka ya, agak terbuka untuk siapa saja ya. Nah, As-Suyuti memang menyebutkan ada 15 persyaratan ya untuk seseorang itu bisa menafsir Al-Quran. Kira-kira ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir ini dikompilasi oleh As-Suyuti dan kemudian ada yang mengumpulkan seperti ini. Ini luar biasa. Ini saya sangat terbantu dengan syajarah ini untuk memberi gambaran kepada mahasiswa ketika mengajar ulumul Quran ya. Apa ini sebelumnya ya? Oke. Misalnya tidak saja berkaitan dengan ulum tanjil, ilmu-ilmu yang terkait dengan proses turunnya Al-Quran, tapi juga terkait dengan ulum tartilih juga sama. Ini orang harus memahami konsep-konsep dasar seperti ini. Kemudian bukan hanya saja proses kodifikasinya, tanwinnya seperti apa, dia juga harus memahami konsep-konsep dasar seperti ini. Sangat luar biasa ini ya. Kemudian juga ulum ta'wili dan seterusnya, ini sangat luar biasa ini. Saya kira kalau dibahas satu-satu ini menarik ini ya, bermacam-macam, kemudian dengan ranting-rantingnya ya sampai ke bawah ini. Ini semua hal-hal yang mau tidak mau seorang kalau mau menafsir Quran itu harus kenal dengan konsep-konsep dasar ini. Lalu kemudian ini, nah yang tadilah ini kira-kira cabangnya seperti ini ya. Jadi setiap syajarah yang di atas itu kemudian ada ranting yang ke bawah. Yang ini terkait ya. Ini misalnya i'jaj itu terkait aspek kei'jajan Al-Quran itu dia berhubung dengan yang nanti dijelaskan oleh Dr. Thayyib ya, termasuk al-i'jaj al-balaginya seperti apa. Nah, saya tutup dulu ini. Saya ingin menjelaskan bahwa ulumul Quran itu agak berbeda ya sifatnya dengan ilmu-ilmu yang lain ya, seperti ilmu usul fikih atau ilmu kalam ya. Bisa kita katakan memang ulumul Quran itu lahir secara bertahap cabang-cabangnya itu, sehingga kita mengenal banyak sekali istilah-istilah ya yang dilahirkan oleh ulama-ulama kita ya, yang terkadang istilah-istilah itu antara satu dengan yang lain itu seperti kalau dalam bahasa Sundanya pacorokokon ya, pacorokokon ya. Jadi nanti Pak Abbas yang menjelaskan pacorokokon itu apa. Jadi seperti tumpang tindih ya. Sehingga sering ada diskusi apa perbedaan misalnya antara qawaidut tafsir dengan usulut tafsir. Ya, apa bedanya usulut tafsir dengan tafsir sendiri itu apa? Apa bedanya ilmu tafsir dengan tafsir? Lalu nanti belum terkait dengan metodologi tafsir, berbagai macam istilah-istilah yang muncul. Inilah bukti bahwa begitu kayanya ulama-ulama dulu itu melahirkan terminologi terkait dengan kajian Al-Quran ini sebagai imbas atau produk dari tadabbur mereka terhadap Al-Quran. Belum nanti orang membedakan mal farqu baina tafsir wa ta'wil. Ada yang mensamakan, ada yang membedakan. Bagi kita dalam masalah ini khojanah yang luar biasa. Juga justru tugas kita sebagai para penerus ulama, kajian-kajian ulama-ulama dulu untuk mencoba mengklasifikasikannya ya. Ada beberapa usaha-usaha yang sudah banyak juga dilakukan oleh para penulis-penulis kontemporer ya. Ya terkait dengan definisi-definisi yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi kalau misalnya Pak Dr. Ecep menjelaskan bagaimana perbedaan antara tadabbur dengan tafsir, itu nanti pertanyaannya sama ketika kita mempertanyakan apa perbedaan tafsir dan ta'wil. Selalu tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang perbedaan itu. Nah, tapi saya ingin juga menegaskan bahwa pintu masuk kepada Al-Quran itu ada satu lagi sebenarnya saya izinkan untuk
menyampaikan sebentar aja Pak Ecep ya, sebentar aja ini dalamannya. Nah, ini kan kalau misalnya ini ada bagan yang bagus kan ya, kaifa nata'amal ma'al Quran. Ini Quran bukan saja bicara tentang dia menarasikan ayat, tapi juga Al-Quran bicara tentang bagaimana kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya ini beberapa proses yang dalam Al-Quran dijelaskan, kemudian secara tematik dikumpulkan seperti ini ya. Gimana kita implementasi iman kepada Allah, itu kan prosesnya mulai dari al-unsbi, kemudian tarbiyatun nafs, at-taslim bi ahkami, ad-da'wah ilaihi, iqamatu fil ard. Dan kemudian al-uns ini kemudian ada dua proses, ada ta'allum, ada ta'lim. Kemudian ini juga ada tahapan, ada tilawah, ada fahman, ada tatfiq, ada hifz. Ya, ini yang hifdzul Quran ini proses yang ada di sini ya, yang di Indonesia hari ini sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah, proses hifdzul Quran ini luar biasa maraknya. Tapi itu kan hanya satu dari berbagai ya yang harus kita interaksi kita dengan Al-Quran. Mulai dari tilawah, al-fahm, kemudian tatbiknya seperti apa. Nah, lalu kemudian al-ittifaq bil Quran juga ada proses yang harus dilalui, mulai at-ta'addub ma'ah, husnul talaqi, al-iltifat ila ahdab al-asasiyah, dan seterusnya. Ini semua adalah tahapan-tahapan yang Al-Quran sendiri menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tadabbur ini Bapak Ibu sekalian, terlepas dari perdebatan para ulama terkait dengan definisi tadabbur dengan tafsir. Jadi kalau misalnya mau dijelaskan apa sih berbedanya antara tadabbur dengan tafsir, tergantung kita mendefinisikan tafsir. Kalau tafsir itu didefinisikan agak lengkap seperti didefinisikan oleh Az-Zarkashi, ya, di mana di sana bukan saja proses bayan dan wal-idhah, tapi juga ada istikhraj, ahkam wa hikam. Maka di sini antara tadabbur dengan tafsir itu agak berbeda, sama, karena orang menafsir juga ada proses tadabbur. Tapi saya izinkan juga untuk menyimpulkan pemahaman saya yang agak sederhana seperti begini. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah menjelaskan betapa kita ini hari ini mewarisi banyak sekali kitab-kitab tafsir. Tidak ada satu ayat pun sekarang yang tidak ada penjelasan dari para ulama. Hatta ayat-ayat yang dulu oleh ulama-ulama salaf itu tidak ditafsirkan, seperti ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Sekarang udah banyak penjelasan, misalnya penjelasan Ibnu Arabi ya, dalam kitab tafsirnya itu narasi terkait dengan al-ahruf al-muqatta'ah ini sangat banyak. Nah, sekarang renungannya begini Bapak Ibu sekalian. Dengan warisan tafsir yang sebegitu banyaknya, yang sebegitu melimpahnya, apa saja penjelasannya? Pertanyaannya mungkin seberapa banyak literatur yang segitu menggunungnya itu berdampak kepada kemajuan kita, kemajuan umat Islam. Seberapa signifikan bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu berimplikasi kepada pengamalan. Itulah yang saya inginkan dengan maksud tadabbur. Jadi tadabbur itu bukan saja berbicara tentang maksud dari satu ayat atau penjelasan mufradat kata per kata, tapi juga ada ikhtiar, karena tadabbur itu kan dari kata dubur, ya, artinya di belakang. Itu kira-kira bukan saja bicara tentang proses awal dan tengah, tapi juga proses akhirnya penting. Jadi bukan saja membaca, bukan saja menafsir, tapi akhirnya itu untuk apa? Kita membaca, kemudian kita menafsir untuk apa? Karena Quran itu, tadi Prof. Rahmat di awal menjelaskan posisi Al-Quran sangat luar biasa. Tapi untuk apa kalau itu hanya sebatas ditilawah kemudian ditafsir? Nah, tadabbur itu adalah proses bagaimana tilawah dan tafsir itu diwujudkan dalam bentuk implementasi.
saya seperti itu ya, memahami tadabbur secara sederhana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, mudah-mudahan Prof berada dalam kesehatan. Penjelasan yang singkat, tapi memang penjelasan Prof ini singkat tapi padat, diawali dengan penyungguhan peta kaifa nata'ammalu ma'al Quran. Itulah inti dari literasi literasi Al-Quran, upaya bertadabbur Al-Quran. Kita Prof ada 5 menit, waktu 5 menit untuk dipersilakan ke peserta. Barangkali di antara peserta ada yang bertanya, bisa melalui chat atau langsung boleh. Di chat aja, ditik melalui chat, silahkan peserta. Nanti di penghujung ada pemilihan peserta yang bertanyanya paling bagus, sehingga mendapatkan door prize fasilitas bertadabbur berupa mushaf Al-Quran. Sambil menunggu pertanyaan masuk, Prof, barangkali Prof tadi gambarannya sangat jelas, apalagi kalau kita leluasa katanya itu dikuliti dengan ini, bisa memberikan keilmuan yang matang tentang upaya proses. Tapi secara kesimpulan saya menangkap bahwa berkemajuan itu umat Islam dirasakan melalui awalnya dari bertadabbur Al-Quran. Makna dari tadabbur tadi ada yang tafsir, meskipun tafsir agak sedikit ketat karena memiliki keilmuan yang harus dipenuhi. Ada yang tafhim, upaya memahami Al-Quran yang berimbas kepada upaya mengamalkan, karena dengan makna tadabbur itu berakibat, berarti mengamalkan itu agak leluasa sehingga setiap orang bersiap untuk mendapatkan itu. Hanya masalahnya Prof, ada penyakit yang mesti dibebaskan dari hati manusia ketika upaya bertadabbur. Apalam yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalha. Nah, itu mungkin akal-akal yang bisa dikikis dari hati manusia supaya bisa memahami Al-Quran seperti apa. Dan di sini masih ada masih stay Bapak Dokter TGB. Selamat siang Pak TGB, mudah-mudahan sehat dan bisa memberikan nanti materinya singkat padat kepada kami dalam acara ini. Selamat siang Pak Dr. Zainul Majid. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menjawab. Sudah ada masuk. Kemudian pemateri berikutnya juga sudah hadir Bapak Dr. Abbas. Ini kayaknya reunian para pemateri ini. Ada Pak Dr. Abbas, ada kemudian nanti Pak Dr. Thoyib. Semuanya ini para hamalatul Quran, sehingga sangat tepat kalau pada siang kali ini kita tampilkan gagasan-gagasan tentang kaifa nata'ammalu ma'al Quran, upaya bertadabbur dengan Al-Quran. Ya, ini udah masuk beberapa, ada 2 pertanyaan ya dari. Ada pertanyaan? Silakan. Ada dari Pak Muhammad. Kalau belum ada chat masuk pertanyaan, silakan Bapak Prof, tadi bagaimana cara upaya mengikis akal-akal yang ada dalam diri manusia sehingga keilmuan yang diraih dengan kata tadi bermanfaat untuk memahami Al-Quran. Ya. Sebenarnya jawabannya itu nanti bersifat kali upaya-upaya untuk mengikis akal-akal dalam hati manusia seperti apa, Prof? Oke. Pak Ecep ini sepertinya jawabannya nanti juga terkait dengan pendekatan sufistik ya. Nanti Pak Dr. Abbas akan menjelaskan kira lebih rinci, karena kita ini berinteraksi, bertaamul dengan kalam suci,
kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Pendekatannya tidak saja pendekatan lahiriah, bukan saja sekedar hanya berwudu, tapi juga mensucikan diri, mensucikan jiwa. Jadi proses al-unas ya, keakrabannya itu seperti apa. Nah, Al-Ghazali itu menjelaskan banyak hal terkait dengan hal-hal seperti ini. Nanti Pak Dr. Abbas lah yang menjelaskan karena ini terkait dengan pendekatan sofistik ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini dari Pak siapa ini ya, Pak Rokil Bajih ya. Assalamualaikum. Salam, izin bertanya karena ini menyangkut masalah apakah penafsiran dengan metode hermeneutik juga dapat digolongkan bertadabbur, Prof. Jadi mungkin gini ya, supaya lebih teknis lagi. Jadi memang ada, kita bisa melakukan beberapa perspektif relasi antara tadabbur dengan tafsir. Tadabbur itu kan proses merenung isi, merenung kandungan Quran. Kemudian tadi kata Pak Ecep bagaimana itu berimplikasi kepada keseharian kita. Nah, yang direnungkannya itu tentu ayat yang sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama. Jadi boleh ya siapapun untuk merenung Al-Quran, merenung satu ayat, tapi ayat setelah dia membaca kitab-kitab tafsir. Jadi prosesnya itu tafsir dulu kemudian tadabbur ya. Satu sisi bisa begitu. Karena dia prosesnya tadabbur, maka tentu proses tadabbur itu tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan yang ketat, karena kita tidak menafsir Quran sendiri, tapi kita mentadaburi satu ayat setelah ditafsirkan oleh ulama-ulama. Nah, ini yang pertanyaan yang ditanyakan ini terkait dengan metode hermeneutik. Ya, memang metode hermeneutik ini kalau di studi Quran di IAT yang saya tahu itu termasuk rumpun ilmu bahasa yang diajarkan juga kepada mahasiswa. Di samping hermeneutik ada semiotik, ada semantik ya, dan sebagainya. Bukan itu saja, juga mahasiswa diajarkan tentang ilmu-ilmu sosiologi, antropologi dan sebagainya. Tujuannya sebenarnya ingin memperkenalkan kepada mahasiswa bahwa metode itu kan sebenarnya hanya tool, hanya alat saja ya. Jadi hermeneutik, semiotik, semantik ya, terlepas dari akar hermeneutik itu seperti apa. Tapi hermeneutik dalam artian mengkaji Al-Qur'an, mana-mana Al-Qur'an secara mendalam, secara filosofi ya, atau nanti semantik terkait dengan relasi makna, bagi saya sebenarnya kalau itu hanya sebagai alat untuk menggali kandungan Al-Qur'an itu bisa disebut sebagai salah satu proses bertadabbur terhadap Al-Quran. Ya, jadi bahkan menurut saya hari ini kita tidak saja butuh ilmu-ilmu al-ulum al-lughawiyah, tapi juga al-ulum al-ijtimaiyah juga kita butuh. Al-ulum an-nafsiyah, ilmu-ilmu psikologi juga perlu kita butuhkan untuk menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua dari Cecep Hilman, STI Sukabumi ya. Mana tadabbur Al-Quran itu luar biasa menurut analisis, mengapa banyak mempelajari Al-Quran tetapi buah dari mempelajarinya tidak muncul ya. Saya pertanyaan yang tadi itu. Jadi kita udah banyak sekali mewarisi tafsir Al-Quran ya, apa saja aliran tafsir itu kita dapatkan, mau tafsir yang mazhab lughawi, mazhab sufistik, mazhab kalami, banyak sekali. Atau mungkin betapa banyak orang itu membaca Quran, tapi pertanyaannya tadi itu, kok buahnya tidak muncul ya? Nah, ini banyak sekali faktornya ya, Saya minta nanti mungkin Pak Dr. Abbas juga bisa membantu ini terkait dengan pendekatan sofistiknya ya. Apa metode-metode untuk mentadabbur Al-Quran? Maaf Prof, sebentar, ini kayaknya untuk pertanyaan akan dikumpulkan dulu, nanti diselesaikannya di akhir para pemateri. Barangkali Mangga Pak Prof Rosion ingin bersilaturahim dengan para pemateri lain. Kita lanjut aja dulu ke materi berikutnya, yaitu Bapak Dr. Abbas
Mudah-mudahan reuni para pemateri ini bisa terjalin dengan lebih kuat.